Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ibu Ida. Ibu Ida. Saya mau cerita anak saya Ustadz. Dokter iya. Ini dokter ya. Dokter. Berasa klinik hati ini namanya. Klinik hati ya, dokter hati. Ya silakan. Ini jadi ragu gitu dok. Jadi deg-degan. Deg-degan. Biasa sih memang begitu ya. Soalnya baru pertama kali. Baru Ustadz. pertama kali. Ketemu AA baru pertama kali? Sering. Sering. Alhamdulillah saya bisa berkenan gitu, bisa curhat di sini. Saya yang ingin saya tanyakan itu gimana caranya ya Ustadz. Saya tuh pengen ketemu sama anak saya. Saya suka berdoa, saya sudah ketemu bapaknya tapi tidak boleh. Saya tuh cuma pengen dia tuh ngaku bahwa saya tuh ibunya. Kakaknya jadi suka kakak bilang bahwa ibu tuh ibu gitu ya. Tapi anak saya yang perempuan tuh nggak berani, takut sama bapaknya. Karena saya tahu sikap bapak mantan suami saya itu keras. Selalu menyalahkan saya, apa-apa salahin saya terus Ustadz gitu. Saya sampai diakuinya tante. Sama mantan, sama istri yang keduanya pun sama. Dari dulu sampai sekarang saya pernah ketemu sama mantan. Kata saya tuh, saya pengen ketemu. Walau bagaimanapun juga saya jelek buruknya ibu kandung gitu ya. Walaupun dia mengurus anaknya dari kecil, anak saya gitu ya sama ibu angkatnya. Saya udah bicara sama ibu angkatnya sama, tetep gak boleh. Karena mungkin dia pikirnya saya takutnya merongrong dong Ustadz. Karena dia udah kerja. Dia pikirnya seperti itu. Jadi saya harus bagaimana Ustadz. Saya selalu berdoa gitu, ya Allah dimudahkan jalannya supaya bisa ketemu sama anak saya. Ustadz, itu aja sih yang saya mau pertanyakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Baik Ustadz, gimana itu Ustadz? Jadi terkadang bagaimana dengan kondisi yang mungkin ibu terpisah oleh anaknya gitu. Apalagi di usia dari kecil, yang kita tahu kan masa-masa 7 tahun di awal itu kan anak-anak kan pasti membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya gitu. Dan di sini mungkin orang tuanya yang bermasalah tapi anaknya dipisahkan dari ibunya, itu kan buat kita para ibu mungkin berat ya, itu mungkin bisa dibantu Ustadz. Terima kasih. Iya, Bunda. Tidak boleh merusak hubungan antara anak dengan orang tua karena perpisahan yang harus dipilih oleh orang tuanya. Mohon maaf, mantan suami ada, mantan istri ada, tapi tidak akan pernah ada mantan anak. Makanya mohon maaf ya, kadang yang harus menjadi pertimbangan penting saat kita harus berpisah dengan pasangan karena satu dan lain hal, pertimbangan yang harus dipastikan adalah kondisi siapa? Anak. Makanya izin ya, mungkin kita boleh beda pendapat, mungkin kita boleh beda pemikiran sama pasangan dan memilih untuk berpisah misalnya. Tapi anak jangan sampai jadi korbannya. Dan mohon maaf ya, tadi perilaku mantan suami beliau yang kemudian membuat beliau ibu kandungnya tidak bisa bertemu dengan anaknya, itu zolim. Enggak boleh. Kita boleh berpisah rumah tangga, tapi anak dengan ibunya jangan dipisahkan. Termasuk mohon maaf, Bunda, kan Bunda ada anak perempuan, ya ikut dengan Bunda. Dengan ayahnya masih bisa ketemu? Tahu, kenal, hafal, berarti kan selama ini yang dibatasi pertemuan ibu dengan anak laki-lakinya. Yang dibawa oleh mantan suaminya, ayahnya. Maka enggak boleh begitu. Mudah-mudahan melalui tayangan kajian hati ini, ayah suami dari Bunda tadi, semoga dilembutkan hatinya. Dan izinkan ibu untuk tahu anaknya dan anak tahu ibunya. Apalagi sudah usia lepas dari balik, pasti lebih paham. Bisa diajak komunikasi, bisa diajak ngobrol, bisa diajak dialog.
rasanya luka hati itu masih terus membekas. Bagaimanapun dia lahir daripada rahim ibunya, betul? Bagaimanapun ada darah yang pernah keluar dari tubuh ibunya untuk melahirkan anak laki-lakinya. Jangan dipisahkan gara-gara benci yang ada di hati kita. Semoga setelah ini ada jalan Bunda untuk bisa dipertemukan dengan anak Bunda. Karena bagaimanapun anak laki-laki akan punya hati kalau dia bersama dengan ibu yang punya hati. Dan disitulah kekuatan. Ibu yang sabar ya. Semoga Allah kasih jalan. Dengan doa-doa terbaik yang dicoba nanti kita panjatkan. Kita berikan semangat kepada ibu. Mudah-mudahan Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dia tuh mengakui saya ibunya. Dia berusaha mencari saya gitu. Karena selama ini saya selalu tidak diperbolehkan gitu sama bapaknya. Saya takutnya mungkin dia pikir saya akan merongrong karena dia udah bekerja. Pikirnya begitu mantan suami saya sama istri yang keduanya itu. Padahal saya tuh ikhlas terus ingin ketemu sama anak saya itu. Untuk anak ibu Atika Hidayat. Semoga kamu melihat ibu ya. Ibu yang melahirkan, ibu yang bertahun-tahun berusaha kuat. Ibu berusaha kuat untuk semuanya itu. Maafin Ibu Yana, Ibu bukan yang mau mencari kamu, tapi karena keadaan. Maafin Ibu Yana ya, semoga kamu bisa mendengar keluh kesah Ibu. Ibu hanya ingin meluk Ibu ya, jangan kamu sampai menyesal, karena kan tidak tahu umur. Mudah-mudahan kamu mendengar ya nak ya, permohonan Ibu ini.